yang menggerakkan itu pemuda. Iya, iya. Tapi bapak-bapaknya juga banyak yang ikut. Wah, Banyak yang ikut kita. Murangannya sama, kita mengambil nama Padukannya yang lain. padukannya yang Padukan lain. 7 dan padukan 8. Nah, Ya, kita ya. memakai nama Kiai Morang itu asal usulnya dari makam yang Kiai Morang. notabene itu Ya, Kiai Morang yang sesepuh itu. Dulu itu namanya bukan Jalan Agrowisata, tapi namanya itu Jalan Garuda. Itu namanya Jalan Garuda itu. Iya, iya, iya. Setelah kita pikir-pikir, Garuda itu, burung Garuda itu digunakan sebagai lambang negara. Bergodo-bergodo yang lain itu kan kebanyakan usianya tua-tua ya Mas Bowo ya. Iya. Yang saya melihat itu orangnya orang tua-tua. 50 ke atas. Nah, itu kurang lebih tuh. Tapi di sini itu justru malah yang muda-muda. Ada yang masih sekolah. Terus Ketika prajurit bergodo bugis itu kan pakai Wulan Dadari namanya. Gitu, yang Backgroundnya, nama panjinya. oh nama panjinya. Iya, itu kan filosofinya detail sekali. Iya. Dia sebagai pasukan penunjuk di antara kegelapan ternyata. Oh iya. Wulan Dadari, jadi rembulan yang muncul di kegelapan. Karena tuh backgroundnya, kan tuh namanya klebet gitu, panji itu Iya. klebet. Kita sudah tua, semuanya juga insya Allah juga akan balik kepada penciptanya. Iya. Nanti generasi berikutnya tahu oh sejarahnya seperti Garuda Kiai Morang itu seperti ini. kita iki lho bergodo itu yo bergodo ki hitungannya seni, satu yang positif dan itu bisa membuat sing arep ngumbulke itu siapa kalau bukan dari kita. Harapan kami, dilalah besok suatu saat Tiban Sambur. bergodok Garuda Kiai Morang, Nggih. ketiban Sambur ya harus siap. Ya. Ya kan mengatakan. Nggih. Selamat datang semuanya, kita kembali lagi di podcast Gemati. Oke, jadi kali ini kita akan mengadakan podcast lagi ya, ngobrol-ngobrol dengan pegiat seni atau mungkin sesepuh yang ada di RW 32 ini. Jadi tema kali ini kita akan mengambil tema Serawung Seni Bergodo Garuda Kiai Morang, yang nantinya kegiatan ini dibiayai oleh BKK Dana Keistimewaan tahun 2024. Dan sebelum kita mulai, seperti podcast sebelumnya, kita punya yel-yel dulu. Yel-yelnya itu adalah salam budaya, lestari budayaku. Oke, nanti bapak-bapak semuanya ketika saya menyampaikan salam budaya, silahkan dijawab lestari budayaku. Situ nggih. Oke, kita langsung mulai. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai. Berhubung waktu juga udah mulai agak-agak malam ini Pak nggih. Ini udah mulai malam karena udah sore. Untuk yang pertama Pak, ini kan jadi di mohon maaf di Trucuk Widoro Murangan 8 RW 32. Ini kan ada yang namanya Bergodo Garuda Kiai Morang. Nah, untuk Bergodo Kiai Morang itu nanti akan kita coba ulik satu persatu, kita coba oncei satu persatu. Nah, namun sebelum itu boleh perkenalan dulu dari yang sini, Mas siapa? Monggo. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso. Saya selaku ketua dari Bergodo Garuda Kiai Morang periode tahun 2022 sampai 2025. Oke. Itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Musabih Zikirana Bakri, sesepuh daripada Bergodo Garuda Kiai Morang di RW 32. Terima kasih. Oke, selanjutnya, monggo. Dari Tepangaken, nama saya Bowo Purwadi. Saya pendamping desa budaya yang kebetulan bertugas di Desa Budaya Triharjo.
Kemudian kami akan selalu berkolaborasi dengan para penggiat dari Trucuk nggih. Nggih. Itu, nah, Widoro. nggih, Trucuk Widoro. Nggih, sekian yang dari kami. Matur nuwun. Oke. Oke, jadi kita sudah perkenalan dari para narasumber kita, dan sebelumnya perkenalan juga, saya Reka. Di sini saya akan menjadi moderator, dan saya di sini juga tidak sendirian. Saya bersama nantinya Mas Bowo nggih. Iya. Saya panggilnya Mas Bowo nggih. Iya. Nanti Mas Bowo ini akan menjadi moderator juga yang nantinya akan mengulik untuk bergodo yang ada di Trucuk Widoro ini. Dan nantinya Mas Bowo ini selaku pendamping desa budaya dari provinsi yang bertugas di Triharjo. Oke, langsung saja. Mungkin kita mulai dulu nggih. Untuk yang pertama, Pak. Jadi kan di Trucuk Widoro Merang 8 ini ada yang namanya bergodo Garuda Kiai Merang. Nah, untuk bergodo Garuda Kiai Merang ini tuh dulu sejarahnya gimana, Pak? Mungkin dari Pak Musafi atau Mas Budi, monggo. Ya, terima kasih. Ini mengenai sejarah berdirinya bergodo Garuda Kiai Morang. Ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan dari 98 tahun 1998 Iya. dan terlaksana pada tahun 2001, yaitu Merti Dusun Morangan 8 RW 32 Trucuk Widoro. Ini ada kaitannya dengan itu. Kemudian berjalan dengan adanya Merti Dusun, ini waktu itu kalau kita ceritakan nanti terlalu panjang. Iya. Kita ambil langsung saja kita ambil ke pokok permasalahan, yaitu dengan adanya kegiatan pada waktu itu kita dari Merti Dusun itu banyak dari warga, kemudian panitia itu mengadakan tumpeng. Nah, tumpeng ya. Dengan adanya tumpeng itu, kemudian kalau dulu per dasawisma, tumpeng itu per dasawisma, kalau 6 dulu ya 6 tumpeng ya. Nah, kemudian tumpeng itu dibawa oleh warga masyarakat Trucuk Widoro. Gitu ya, Pak, ya? Ya, dipikul itu. Kemudian dari kepanitiaan, panitia Merti Dusun itu punya gagasan, kenapa kok nganu dipikul nih kok tidak ada pasukannya? Oh, pasukan. Ya, tidak ada pasukannya. Mbok kita mempunyai, ini baru pertama rencana, kalau ada itu harus ada pasukannya. Istilahnya pada waktu kita belum tahu ada bergodo, belum tahu karena itu masukan dari panitia dan warga. Nah, sekitar tahun 2005-2006. Nah, 2 tahun ada waktu 2005 ini kita punya rencana, tapi itu sudah bikin tumpeng kita. Kemudian untuk pasukan belum jalan, untuk bergodonya belum ada. Sampai dengan tahun sekitar 2008. 2008 itu dipaksa harus ada. Itu kita dipaksa harus ada. Karena apa? Karena dari pada waktu itu pemerintahan Kalurahan Triharjo ini ada semacam lomba desa. Kayak lomba desa. Ya. Ada lomba desa. Itu kemudian dari RW 32 itu kena sampur untuk mengikuti dan menyediakan pasukan. Nah, pada waktu itulah tahun 2008 ini kita membentuk suatu bergodo. Bergodo dengan jumlah pada waktu itu hanya 10 orang. 10 orang. Itu cuma pasukannya aja, Pak? Atau sudah termasuk sama musiknya, Pak? Belum pada musik. waktu itu. Belum ada musik. Belum waktu itu pasukan, hanya pasukan Mas Bowo ini. Pada waktu hanya pasukan, kemudian kita dadak, kemudian kita beli seragam untuk seragam, dan tentunya pada waktu yang singkat itu pembelian seragam itu
kita keliru, belinya itu keliru. Belinya itu keliru. Oh, Ini ini yang harusnya itu lurik lurik, Ya. baju lurik itu. Iya, iya. Nah, itu kita pakai kembangan. beli kembang. Oh, Kembang kembang warna merah dan warna biru. Karena kita belum tahu. Kita tetap pakai pada waktu Iya. kita tetap pakai. Kita kemudian memasuki di 2008 acara lomba desa. Nah, itu kita sudah mulai dari anggota itu dari kemudaan. Kemudaan, tapi waktu itu belum gemati, Mas Iya. Reka, belum gemati. Iya, betul. Masih Pemuda-pemudi. pemuda-pemudi, Pemuda-pemudi, masih iya. muda-mudi RW 32. Kemudian berjalan berikutnya kita selesai lomba desa. Iya. Kemudian di tahun 2009 ini kita sudah ancang-ancang lagi nih, ancang-ancang. Kalau bisa dikembangkan. Tapi karena kita pada waktu seragamnya baru apa adanya, ya kita tetap pakai itu. Kemudian pada waktu itu juga tidak ada musiknya, belum ada musiknya. Oh. Nah, 2009 kemudian 2010. Nah, 2010 itu kita mendatangkan pelatih. Kalau Mas Reka masih ingat 2010, 2011 itu kita pakai pelatih dari Ngelebeng. Oh, ngelebeng. Ngelebeng itu dari tempel. 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 Oh, Tempel. tempel. Nah, Oke. Dan pada waktu itu baru kita tahu, oh seragamnya yang benar itu lurik kayak gini. Iya. Tapi warnanya beda, warnanya Beda. masing-masing tidak sama. Ada yang kalau yang pertama kali kita pakai itu warnanya lurik hijau. Oh, hijau. Itu lurik hijau. Hijau. Nah, kemudian dari pelatih Ngelebeng ini cuma kita ngelatih satu periode aja, satu tahun. 2 tahun. Oh, Satu tahun. Kemudian kita mulai berkembang lagi. Kita harus mempunyai bergodo yang kelasnya agak-agak menengah ke atas Iya. lah. Iya, iya. Gitu. Sehingga kita Perkembangan nih Pak. Iya. Apa nih? Oke. muda-mudi 32 itu ini berpikir keras, ini bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan bergodo dari RW 32 Trucuk Widoro. Nah, setelah itu kita cari-cari, kemudian dulu juga ada Mas Budi, kemudian teman-teman yang lainnya, Mas Reka, kemudian Pak RW dulu waktu itu belum RW. Nah, itu yang nyarikan jalur gamelan. Iya, Nah, gamelan pertama kita pinjem di tempatnya temennya Pak RW, Pak Junanto. Nah, ternyata setelah diambil itu nggak cocok, musiknya nggak cocok. Ternyata di situ kita pemuda itu berpikiran yang supaya bisa untuk mencari gamelan yang lebih bagus lagi. Nah, berpikir muter-muter, saya nggak tahu sampai mumet apa enggak ya. Kemungkinan juga Mumet pusing, ya. kemungkinan pusing juga. Iya. Karena kita belum tahu mana toh yang bisa dijadikan suatu pelatih. Iya. Akhirnya teman-teman semuanya dari kemudaan itu menemukanlah Pak Purbantoro yang sekarang sudah almarhum. Ya. Nah, Oke. Pak Purbantoro itu mereka memang eksis di bergodonya. Itu sudah almarhum itu sudah mengadakan atau mendirikan di beberapa tempat. Nah, salah satunya di RW 32 ini. Kemudian kita kompakan, walaupun waktu itu saya juga jadi RW ya jadi pasukan juga ini. Jadi walaupun sudah tua ya tetap masih semangat untuk jadi pasukan. Nah, setelah itu dibina oleh almarhum Bapak Purbantoro, ini kita dapat kemajuan yang ya Signifikan ya. yang memuaskan lah. Iya. Itu kita mulai dari seragam, kemudian cara berjalan, kemudian waktu itu juga kita musiknya juga masih pinjem ya Mas ya. Kita masih pinjem. Kita masih pinjem, kemudian seragam pun
masih Masih pinjam pinjem. seragam Iya, itu masih iya. pinjam Mas Bowo. Sampai Bahkan sampai sekarang sekarang. ini masih pinjam. Sampai saya masih Dan pinjam, itu oke. nganu, Perjuangannya luar iya. biasa. Ini memang kita juga baru nanti beribik-beribik lah. Nah, Iya. bagaimana nanti caranya untuk bisa mengadakan seragamnya. Iya, Pengadaan seragam itu kita nanti kita usahakan dan kita serahkan nantinya ke pemuda-pemuda biar nanti orang pemuda cuma wah gini aja nih. Nanti tetap Oke. kalau berjuang itu nanti akan merasakan hasilnya Iya, dan iya. itu nanti perawatannya pun juga nanti mereka akan merawat. Insya Allah nanti biar dibantu Mas Bowo selaku pendamping di provinsi ini. Iya, insya Allah. Oke. Oke, berarti itu ya Pak, bisa ditarik kesimpulan sejarah dari Bergodo Garuda Kiai Murang ini tuh dulu ibaratnya yang menggerakkan tuh justru dari teman-teman kepemudaan gitu Pak, dari dulu. Ya, Oh. itu memang sebagian besar dari kemudaan, kemudian didukung oleh warga masyarakat. Warga Oh, masyarakat. iya. Bahkan dulu itu malah Mas Bowo, Pripun? yang menggerakkan itu pemuda, Iya, iya. tapi bapak-bapaknya juga banyak yang ikut. Wah, Banyak yang oke. ikut kita. ikut support ya. Ya, kolaborasi Kolaborasi. nih antara pemuda sama bapak-bapak karena pada waktu itu Mas Reka, pada waktu itu untuk bergodo ini belum terlalu belum terlalu memasyarakat. Iya, iya. Oh. Nah, bagaimana toh ini belum bergodo begitu jan? Belum familiar. dikenal gitu Ya, berarti. belum ya. Masih Ya, setelah itu. setelah ada peningkatan kemajuannya akhirnya kemudian pemuda nanti yang sebagai generasi pengelolaannya dari pemuda. Iya. Mungkin itu Mas Reka. Oke, terus ada lagi Pak, ini kan saya juga sempat sempat mendengar dari beberapa tokoh masyarakat di RW 32 ini bahwasanya dulu itu kan Bergodo itu namanya kalau nggak salah Kiai Murang ya Pak. Iya, Oh iya, betul. Terus kenapa kok bisa berubah menjadi Bergodo Garuda Garuda Kiai Kiai Murang? Itu Oh, Pak, iya. mungkin bisa Saya yang dijelaskan. saya Oke, yang monggo, menjawab. monggo Mas Budi. Jadi kan ceritanya gini Mas Reka. Dulu pas posisi kita pengajuan ke Dinas Kebudayaan Kabupaten, kita kan juga minta untuk adanya perhatian ke Dinas Kebudayaan Kabupaten. Nah itu posisinya kita juga udah ada perhatian. Pas posisi kita sudah jalan, kita sudah ada SPJ yang diselesaikan dengan rapi, itu ternyata ada kendala dengan adanya dua nama Bergodo Kiai Morang. Ya. Nah, dulu Bergodo Kiai Morang itu asal mulanya yang sini itu tahun 2013 Mas. Jadi 2013 NIK nggih, Agustus nggih, Pak. 27 Agustus. Nah, Ya, itu kan 2013 kita ada nama Bergodo Kiai Morang dengan apa namanya? Domisilinya. Dibentuk sudah memakai NIK. Oh. Ya, NIK-nya NIK. sudah ada. Nah, terus kita juga masih bingung ini Mas Bowo sama Mas Reka. Jadi kita bingung itu NIK itu udah ada tapi kita tidak bisa memanfaatkan NIK itu. Padahal posisinya NIK itu apa namanya? Bisa memberikan apa ya namanya? Untuk kegiatan-kegiatan mensupport kegiatan-kegiatan setiap ada event. Jadi kegiatan ternyata saya tahu itu apa namanya? NIK itu ternyata digunakan untuk merawat atau fasilitasi kegiatan kayak Bergodo itu ada fasilitasi sendiri. Nah itu. Nah di saat itu posisi sudah ada nama ternyata di sini itu ada murangan 7 sama murangan 8. Jadi murangannya sama, kita mengambil nama paduannya yang lain. Nah, paduannya yang Paduan lain. 7 dan paduan 8. Nah, kita Ya. memakai nama Kiai Morang itu asal usulnya dari makam yang Kiai Morang. notabene itu Ya, Kiai Morang yang sesepuh itu. Nah, kita tidak tahu kalau seumpama ternyata itu murangan 7 itu memakai nama Kiai Morangnya juga untuk posisi bergodonya. Kita juga tidak tahu itu terbentuknya kapan, terus ada NIK-nya juga kapan, kita tidak tahu. Ya. Nah, posisinya saya ngumpul ke SPJ di situ, ternyata saya ditegur sama
dinas. pihak dinasnya di saat Iya, itu juga. Iya. Mas kok SPJ ini iki sing tahun wingi kok durung dibalekke. Terus iki kepiye iki? Kok iso kayak gini, kayak gitu toh. Lanjut akhirnya saya Baru tahu nggih, ada baru dua. tahu. Nah, Iya. terus saya ditanya orangnya siapa? Oh ini. Lah akhirnya saya rembukan sama sesepuh di apa jenenge di Bergodo Iya. sama ke RW-an, ya wis kita ganti aja. Itu juga saran dari kedinasan. Dinas. Jadi Oh. untuk nama mendingan diganti aja ben ora apa namanya nek umpamanya ada kesalahan dari salah satu Bergodo atau paguyuban itu tidak jatuh salah itu tidak di sini kayak gitu. Masalahnya sini kan mencoba untuk rapi dan tertib Iya, untuk bener. segala sesuatu tentang Administrasi. administrasi. Oh. Jadi kita emang ya walaupun apa namanya oyak-oyakan dari teman-teman kepemudaan itu lenggarap dibantu Pak Kaji sama teman-teman yang lain, kita juga apa namanya nek iso ya tertib. Jangan sampai kita dapat nilai Minus. merah lah Oh, hitungannya di oke. sana. Kalau nilai merah Berarti udah nggak ada harapan lagi, Pak. Iya. Oke. Langsung. repot. Iya. Iya. Pak, mungkin Iya. sebelum lanjut ini berhubung ada sedikit hidangan, Pak, sambil santai-santai Oh, iya. mawon bisa Nggih. dinikmati dulu monggo. Siap. Oh, gitu. Monggo, Mas. Mas, Iya, Bo. terima Matur kasih. nuwun. Ya. Jam-jam. Oh, gitu. Unik kisahnya Mas Nggih. Budi. Nggih. Kayak TTS itu loh. sama nyata beda loh. Iya. Jangan mirip kayak gitu. Ternyata luput. Nah ya, ternyata luput lah. Tapi itu Mas bahwa ini pada pergeseran nama Nggih. ini juga dulu kita juga bingung. Nggih. Bahkan sempat Kenceng-kencengan ya, Pak. kenceng-kencengan. Oh, Akhirnya waktu itu kan saya pas jadi ketua RW. Nggih. Kemudian saya memberikan motivasi kepada Iya. teman-teman kemudaan, wis saiki sapa yang bisa mengganti atau nama dari Kiai Murang itu depan atau belakang ditambahi. Itu nanti dikasih bonus. Oh, itu. Ya, waktu itu kalau nggak salah saya sudah menyiapkan dari dana KRW itu 500.000. Siapa yang itu? Nah, ternyata itu kok nggak ada. Akhirnya kita sepakat, wis ngene wae saiki disepakati kita tambahi depannya dengan Garuda. Garuda. Dan itu ada sejarahnya Ada Mas Reka. sejarahnya. Kenapa Pak kok Nggih. Garuda, Pak? Ya, Ya, ini itu. perlu diketahui semuanya. RW 32 dengan adanya Bergodo Garuda Kiai Murang. ya. Ini kita saja nih sebenarnya kita menciptakan sejarah ini ya. Oh, okay. Ada menciptakan sejarah. Oke. Kenapa kita tambahi Garuda. depannya Garuda? Iya. Karena Mas Bowo tahu SMP Kanisius Oke, itu kan betul. ada jalan Ada jalan jalan yang ke utara, Nggih, nggih. jalan agrowisata itu. jalan agrowisata. Dulu itu namanya bukan jalan agrowisata, tapi namanya itu Jalan Garuda. Nah, itu namanya Jalan Garuda itu. Iya, iya. Setelah kita pikir-pikir, Garuda itu, burung Garuda itu digunakan sebagai lambang negara. Iya, betul. Ya. Kemudian kenapa kita juga tidak dipakai dengan Garuda, ditambah dengan Garuda yang depannya? Iya. Karena di Garuda itu kenapa kepalanya harus nengok ke kanan, enggak ke kiri? Itu ada filosofinya. Ada filosofi. Nah, semua yang ada di gambar di Garuda itu filosofinya banyak sekali. Iya. Kalau diceritakan di sini mungkin kehabisan waktu ini. Berarti logonya Nah, Kehabisan resminya ini ya Pak ya? Iya, Resminya ya? itu. Oh iya. Dan iya. itu bintang, Iya. itu kan ada 8. Iya. Itu melambangkan bahwa 8 itu adalah murangan 8. Murangan 8. Iya, murangan 8. Oke. Terus merah putihnya itu Pak mungkin karena di Indonesia gitu Ya, ya? itu rambutnya Oke. di Indonesia, iya. Oh iya. Kalau di anu kan, kalau di lambang negara kan ada padi dan kapas dan Iya. macam-macamnya itu. Iya, oke. Tapi itu kita bikin yang merah putih karena sifatnya kita berada di negara Indonesia. Oke. Nah, mungkin itu sejarah, sekelumit sejarah aja nih. Kita tidak menceritakan secara detail, Mas. Oke. Iya.
Oke, terus untuk yang selanjutnya ini saya coba tanya ke Mas Budi. Mas Budi kan selaku ketua di masa periode sekarang ya Mas ya. Iya. Nah itu kalau boleh tahu Mas, sekarang yang menjadi anggota Bregodo itu siapa saja dan berapa jumlahnya Mas? Kalau siapa Rada saja mumet iki mikir. Iya, ngapalke santai. banyak 30. Sampai Enggak, 30 Mas. Ya sekitar Sekitaran kurang lebih 30-an. 30-an. Nggih, Oh, 30-an itu dari apa namanya vandel, terus ada bergodo ceweknya, itu ada yang bawa. Kalau biasanya itu kalau kita pas posisi kirap itu ada yang bawa spanduk, banner. Terus ada cewek itu sekitaran 10 orang, personil. 10 personil. Terus lagi dari yang cowok itu ada apa namanya ada sekitaran 10 sampai 20 orangan prajurit. Terus dari pengrawit atau gamelan itu kurang lebih ada 8 atau 9 orang nggih. Dan itu kita juga ada regenerasi terus. Semoga ini dari pemuda atau pemudi di RW 32 ini terus sukalah di dalam di dalam bergodo. Jadi kita juga arahnya lain dari yang lain Mas Reka. Jadi arah dari yang lain itu bergodo yang lain itu kan kebanyakan usianya tua-tua ya Mas. Ya iya. Yang saya melihat itu orangnya orang tua-tua. 50 ke atas. Nah, itu kurang lebih tuh. Tapi di sini tuh justru malah yang muda-muda. Ada yang masih sekolah. Terus paling tua ya sekitaran umur 31, 32. Ada satu yang tua tapi dia alhamdulillah itu malah justru semangat. Masih semangat. Nah itu mungkin kalau dari pertanyaan tadi kemungkinan itu Mas Reka. Jadi jumlahnya itu sudah jelas ya, syukur-syukur nanti bisa bertambah. Kalau kita mau kita latihan pun kita semua kalau bisa ikut latihan. Ya, mungkin Mas Bowo Gitu. ada Mungkin. Mas Bowo ada yang mau ditanyakan monggo Mas. Oh, oke. Yang saya Mas Budi kalau Mas Musapi ini. Iya. Saya terkait tentang panji tadi ya. Oh iya. Jadi panji Bregodo Garuda Kemurang itu maksud kami adalah ketika itu mengambil secara filosofi itu pripun. Oke, moga karena yang sepemahaman kami ya. Ketika prajurit Bregodo Bugis itu kan pakai Wulan Dadari namanya. Gitu, yang backgroundnya. Nama panjinya. Oh, nama panjinya. Iya, itu kan filosofinya detail sekali. Iya. Dia sebagai pasukan penunjuk di antara kegelapan ternyata. Oh iya. Wulan Dadari, jadi rembulan yang muncul di tengah kegelapan. Karena tuh backgroundnya, kan tuh namanya klebet gitu, panji itu klebet. Klebet dia itu alunya hitam, alunya yang di tengah itu kuning. Oke, nah kemudian yang saya tanya tadi, Mas Budi, Mas Musapi, menapa Mas? Sekelumit apa gitu? Maksudnya apa informasi yang ingin saya ketahui. Monggo. Jadi gini, pemahaman kami yang namanya ini persepsi dari kami sendiri pada waktu itu. Burung Garuda itu kan perkasa itu kan. Kan perkasa. Kemudian sorot matanya tajam. Berarti kalau sorot mata tajam itu bisa mindset kita, mindset dari khususnya untuk anggota, pola pikirnya anggota itu diharapkan untuk lebih maju. Itu nanti perkembangan. Kemudian kenapa burung Garuda itu nengoknya ke kanan? Nah, ini kan ada filosofi juga. Nah, kemudian makanya saya tadi bilang wah nek saya suruh detak ke satu-satu, wah ini rada banyak. Tapi memang benar Mas Bowo. Ini kita nanti Mas Budi terutama dan rekan-rekan dari kepemudaan ini nanti ditulis mengenai Panji kok kenapa Garuda kepalanya nengok ke kanan. Itu nanti sebenarnya saya juga sudah ada tapi ini nanti penyampaian dan itu nih belum tertulis. Nah, nanti mohon nanti kan bisa dibikinkan draft untuk tulisan itu nanti biar bisa dikenang di masa yang akan datang. Kalau kita sudah tua bagaimana? Ini sebagai tinggalan. Makanya saya tadi menciptakan
bilang ini adalah menciptakan suatu sejarah. Iya, Nah, itu nanti kalau kita sudah tua, semuanya juga insya Allah juga akan balik kepada penciptanya. Nanti generasi berikutnya tahu, oh sejarahnya Seperti Garuda Kiai Murang itu seperti ini. Oh. Nah, walaupun itu tidak ya Pak Haji. Jadi walaupun untuk generasi-generasi itu tidak sesusah apa namanya yang dari yang pertama le babatala seperti Babatala, itu ya. nggih. Tapi biasanya malah penerus membentuk itu lebih mudah daripada mempertahankan. Biasanya seperti itu nih biasanya. Betul. Gitu, Mas. Iya. Nah, kan itu. Makanya generasi-generasi yang akan Iya. datang harus siap untuk memelihara dan mempertahankan Iya, sekaligus betul. mengembangkan. Nah, Ya. Iya, betul. Oke, Iya. jadi harapannya mungkin yang terakhir saja dari saya, dari Mas Budi atau Pak Musabi, harapan ke depan dari adanya Garuda Kiai Murang itu apa begitu Pak? Harapannya Pak, atau dari Mas Budi atau Pak? Terima kasih. Tapi sebelum saya mengutarakan harapannya, ini yo paling ora kita memperlihatkan dodone lah. Iya, Mas Musabi. Ada istilah iki dadaku endi dadamu. Iya. Karena sebelumnya saya juga akan cerita sedikit. Oke, monggo. Karena dengan adanya Garuda Kiai Murang di bawah binaan almarhum Iya, Bapak Purbantoro, ini kita juga sudah ikut partisipasi dalam lomba ya? Festival Bergodo Rakyat DIY. Iya. Sedih Itu Iya, tahun di Biru. 2019. Tahun berapa? Biru Triangle. Iya, Nggih, Triangle. Oh, itu Itu. pas Covid. Oh, pas Covid Nggih, ya, pas Covid. saat berarti pas itu. Covid itu justru malah eksis gitu Pak. Berarti bukan malah Iya. meredam tapi malah Kita eksis. Iya. itu yang pertama, kemudian yang kedua kalinya biasalah ning nggon mantenan. Iya. Untuk anu kan kita biasa. Itu juga sudah beberapa kali kita. Iya. Kemudian pada waktu itu di JEC penjemputan wakil wali kota. Itu juga kita pernah Kita juga ngarak nggih. ya kita jemput wakil Iya. wali kota dan kita sebagai Salah satu salah peserta. satu peserta. Iya. Ya itu kan ada 2 peserta waktu Iya. itu. Iya. Yang satunya dari Dari Tempel, nggih, Merdikorjo. Merdikorjo. Dari Tempel, Merdikorjo oke. Nggih. ya sama di Soko. Soko sama di sini. Soko sama sini. Iya. Oh, yang dari Soko itu ya? Ya, Dari Soko Soko Waning Itu- Yudo. Saat itu. itu namanya Soko Waniwudo ya. Nggih, Bergodo. Nah, itu sekelumit yang saya katakan tadi yo paling orang ngetoke dadane. Kita Walaupun gitu lah. Iya. Iki dadaku endi dadamu. Nah, ini kan Mas Bowo. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah kita tampilkan, Iya, ikut iya. lomba, kemudian ngarak manten, Iya. kemudian penjemputan wakil wali kota. Iya. Harapan ini mulai dari harapan ini. Mhm. Harapan kita selaku ini kalau tadi dibilangkan sesepuh, Nggih. ini sesepuh ini agar Garuda Kiai Murang itu lebih bisa maju, lebih bisa berkembang, sehingga bendera Garuda Kiai Murang itu bisa kelihatan tidak hanya di lingkup RW ataupun paduan ataupun kelurahan, Iya. tapi bisa keluar dari kelurahan. Nggih. Nah, jadi nanti bisa lebih ya suaranya lebih menggema lah. Iya. Itu harapan kami, Mas. Iya. Dan harapan itu tentunya ini nanti yang akan melaksanakan adalah anak-anak kita, Nggih. generasi-generasi penerus kita. Dan kemarin pada waktu Merti Dusun dari kepengurusan Bergodo Garuda Kiai Murang ini sudah ada regenerasi. Itu cuma latihan berapa kali sudah oke, sudah. Oke, langsung oke. Langsung bisa setel. jadi, ya. Langsung Langsung setel ya. setel. Dan mohon Iya. nanti juga harapan dari kami selaku sesepuh ini perlu adanya kelengkapan-kelengkapan. Kelengkapan baik itu dari seragam ataupun dari alat. Iya. Karena alat kita juga seruling juga belum punya. Kemudian trompet belum punya. Dan saya kemarin juga sebenarnya sudah speak ini sama seseorang istrinya Pak almarhum ya. Oh nggih. Sana ada trompet. Ternyata saya itu pengen trompet. Wah, sebulannya ya untuk latihan itu 1 jam 2 jam nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Itu ada teknik-teknik sendiri. Makanya kita berpikirnya
untuk menambah alat ini juga khususnya untuk trompet ini memang kita agak kesusahan. Itu nanti mohon kepada pendamping ini juga memberikan suatu saran-saran dan harapannya Mas Reka ini nanti kita bisa sharing dan kita bisa menampung ilmu-ilmu yang dari pendamping agar untuk kemajuan Garuda Kyai Murang. Mungkin seperti itu Mas Reka. Oke, terus untuk yang lagi dari Mas Budi mungkin ini kan kebanyakan juga untuk anggota-anggotanya kan ada yang tua dan muda gitu, tadi sudah disampaikan. Nah, cara ini Mas, dari Mas Budi sendiri selaku ketua, cara merayu atau cara mengajak dari teman-teman kepemudaan biar bisa gabung tuh gimana? Soalnya kan sekarang ini kan zamannya zaman modern ya Mas. Ada juga pemuda yang berpikiran, wah apa toh budaya ini, wah apa toh, nah itu isin aku nek ngono kuwi. Ya, itu gimana Mas caranya biar kok iso pemuda kok iso do gelem gitu Mas, ya kayak gitu gimana Mas? Itu terima kasih Mas Reka untuk pertanyaannya. Kita pelan-pelan Mas, jadi kita pelan-pelan. Mas Bowo juga, kita juga masih butuh cara untuk merangkul yang regenerasi kecil lah hitungannya untuk memperkenalkan, tapi kita juga tidak tidak pernah berpikir untuk kegiatan bergodo itu notabene ke kegiatan yang negatif. Kita arahkan, kita iki lho bergodo itu yo bergodo ki hitungannya seni, Kegiatan satu positif yang ya. positif dan itu bisa membuat membuat sing arep ngumbulke itu siapa kalau bukan dari kita. Jadi sing arep ngangkat KRW-an, kepemudaan, terus sing arep ngangkat kepedukuhan, sing arep ngangkat ke kelurahan ataupun ke kabupaten itu kalau bukan dari yang muda itu mau siapa lagi. Nah, terus kita juga memperkenalkannya seni itu indah. Kita tapi posisinya kalau seni itu dari hati. Kita juga jangan pernah menganggap seni itu paksaan, tapi kita juga merasakan seni itu. Jadi alhamdulillah di RW 32 ini walaupun sedikit banyak ada paksaan, tapi untuk kedepannya semoga juga merasakan seni itu indah. Yang tadi saya bilang jadinya untuk mencintai sebuah seni itu kan harus ada pengorbanan ya Mas. Jadi emang benar-benar kudu dipaksa barang itu. Apapun kalau nggak di orang-orang kita itu nek ora dipaksa. Ini bisa. Ya diseblaki Mas. Jadi kepeksa sih nek baru lama-laman gak seneng. Ternyata menikmati tenan kita itu. Ada dua hal Mas. Yang siji kepeksa, yang siji kepepet. Berarti mungkin berawal dari dipeksa itu lama-lama menjadi punya rasa memiliki keberkahan ini itu iki aku warga RW ini. Ya kalau istilahnya Mas Reka mempunyai rasa cinta lah. Iya, ngerti maksudnya. Oke, Bapak dan Mas ini kan ada hidangan juga monggo disambirian lah. Mas Bowo, kamu dianggur kan nggih betul itu monggo. Niki buatan dari warga. Iya, jadi kan ini sama juga warga. Iya, itu mari Mas UMKM warga RW 32. Kacang we Mas. Wah, sebenarnya kacang ya. Makanya Oke, jadi memang di RW 32 ini kan juga ada beberapa UMKM gitu. Jadi memang kita manfaatkan di setiap kegiatan, misalkan ada kegiatan kayak gini atau mungkin kegiatan yang lain itu pasti kita memanfaatkan UMKM untuk agar nantinya bisa berkembang lebih maju lagi. Ya, itu memang nanti kita juga yang maju kita berbarengan lah majunya. Tidak hanya dari bergodonya, tapi karena lingkupnya kita di KRW-an itu kita nanti dimajukan bersama, baik itu dari UMKM, kemudian dari seni jatilan, kemudian dari bergodonya, tentunya terutama dan tentunya itu yang bergodonya. Ini karena memang pada saat ini kita live untuk bergodo. Kemudian sebenarnya harapan dari saya sejak saya jadi RW Mas Bowo itu inginnya itu untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Nah, perlu dipahami juga ini juga nantinya terhadap ibu-ibu
Dari PKK, kemudian Dasawisma, atau sekarang Teratai ini ya. Teratai, ya. Nah, Teratai. itu silakan nanti juga ikut memikirkan peningkatan taraf ekonomi Oke. masyarakat, khususnya warga RW 32. Berarti budayanya maju, ekonomi ini maju. Juga Itu maju. itu jelas kalau Oke, budayanya betul. kita itu maju karena sering kita mengadakan pentas, akhirnya kan dari UMKM warga ini Mas. Iya, Ini kan nanti kan bisa jualan di situ. Iya, betul. Bisa Akhirnya- mengikuti. Akhirnya nanti juga akan Iya. meningkatkan taraf ekonomi. Iya. Kemudian dari Mas Bowo ada yang mau ditanyakan lagi mengenai bergodo ini? Tadi yang paling mendasar katakan secara filosofi. Iya. Oke. Iya. Oh, Ah, oke. cuman Filosofinya gini itu. Mas, menurut aku ini kan kami dari Dinas Kebudayaan DIY. Iya. Nah kebetulan Dinas Kebudayaan DIY itu kan ada kita tuh yang namanya Desa Budaya. Triharjo itu kan ada 3 event reguler. Iya. Nah itu, kalau di kalau dalam bidang bergodo Hmm. itu yang bisa memungkinkan untuk bisa masuk di event itu yang di bandara. Iya, berarti. Iya, Oh, iya. Jadi karena di bandara itu sering Mas. Jadi oke. desa-desa budaya yang lainnya itu kan juga satu kontingen satu hari kan Sabtu sama Minggu Iya. itu berarti ada 2 kontingen Kontingen. bergodo. Oh. Nah di sana kalau yang sudah dimasuk kelompok bergodo yang sudah masuk pada level pementasan di Iya. bandara Iya. itu bukan hanya baris berbarisnya Mas, tapi sudah mengolah gerakan para penarinya langsung. Iya. Wah itu keren Oh, banget. Iya. Oke, Oke, oke. jadi Iya. harapan kami delalah besok suatu saat Tiban Sambur. bergodo Garuda Garuda Kiai Kiai Murang Oke. Iya. ketiban Sambur ya harus siap. Iya. Ya kan mengatakan. Iya. Siap. Tapi Karena ini bagian dari promosi gitu. Iya, Nah, betul. itu tentunya nanti kan pendamping sama pengurus akan selalu berkomunikasi tentang hal Iya. ini. Betul. Gini. Saat kan mungkin bisa di Selasa Wagen kan. Iya, gitu. bisa. Oke. Ya. Betul. Mengatakan Mas Ya, Musapi. terus dan- itu nanti kalau katakanlah tadi Mas Bowo yang mengolah untuk gerakannya, untuk istilahnya variasinya, Iya. itu nanti kan itu ada bimbingan dari tim. Instrumen lah itu. Gini, biasanya itu kan di desa-desa budaya kan biasanya itu pengurus sama pendamping. Ya. Nah, kebetulan ini yang di Triharjo Triharjo. punya koreografernya. Iya. Itu Mbak Dari. Oh, Kolaborasi sama Oke. Mbak Lala itu kan. Lala. Nah, Ya, itu Mbak Lala. keren Iya. banget. Nah, kemarin kan Iya. yang kita pentas di Mas Musapi yang di Selasa Wagen kan koreografernya kan berdua itu. ya Mbak Lala Mbak Lala sama Mbak Dari. ya. Itu berkolaborasi. Ya. Nah, harapan kami besok itu bisa menggarap untuk koreografinya yang bergodo. Betul. Oh, Oke, oke. jadi nggak cuma maju mundur ngiwon. Neng Tombak. ubeng-ubeng ya. Kemarin yang tampilan yang giri itu luar biasa. Itu Oke. penari-penari yang pakai panah itu, wah Iya. tampil keren banget. Iya. Oh, oke, Iya. oke. Jembaring ya. Yang pakai jembare kan Ya. ada prajurit putrinya. Oke. Itu yang di depan itu langsung aksi terus di backup sama yang bergodo putra. Oh, Oke. berarti kan itu istilahnya gerakan-gerakan seperti itu memang harus ada Variasi. Iya. ada timnya Tim. untuk Ada menggarap yang- itu. ya, Ya, nanti ada. menggarap komposisi tari namanya. Iya. Ya, Iya. oh iya. Oke. Nah, seperti kemarin waktu di Selasa Wagen kan juga Mbak Andari sama Mbak Lala ini Iya, ya. iya, duetan itu. Iya. Ya nanti kalau misalkan bagaimana ini saya juga tanya ini bagaimana siap apa tidak lah. Tugas Mas Budi menyiapkan pasukan. Nah, iya, ini tugasnya nanti. Iya. Dan- Siap nggak siap harus siap. Wah, Iya. Karena ketika nggak siap lewat ya. Nah, iya, Iya, betul. jelas lewat ya. Betul. Iya, lewat. Kan- Makanya saya kemarin Mas Budi waktu saya ditawarin dari Mas Bowo ini wah saya tak rebukan dulu sama pengurus karena saya belum tahu gambarannya untuk pentasnya bagaimana, kemudian musiknya bagaimana, tarinya bagaimana atau gerakannya bagaimana, saya kan juga belum tahu. Iya, iya. Nah kalau sudah ada pembimbing, sudah ada pelatih, ini kan kita lebih ayem. Oh nanti Iya. kita hanya tinggal ngenut ke pelatihnya. Iya, Oh betul. geraknya Iya. gini-gini. Iya. Nanti musiknya seperti ini, seperti Iya. ini. Hmm. Itu lebih enak Mas Iya. Budi itu. Iya. Kalau mau tanya Mas Bo, jadi kalau seumpama di YIA ya Mas, Iya. di YIA itu kan ada beberapa yang sudah masuk itu dari desa budaya itu Hmm. ada perwakilan bergodonya yang di sana, yang tadi dibilang Mas Bo itu kalau pasukan dari dari bergodo masing-masing itu kira-kira berapa personil Mas? 15, Mas. 15. Iya, jadi Cewek gini, cowok atau itu bisa cewek cowok personilnya monggo gitu. Nggih. Nah, tapi intinya
kuotanya 15. Oh, Kalau gitu. yang ini yang apa Selasa Wagen kan 30. Nggih. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu memang yang gelar potensi itu kan lebih banyak 40 atau 50. Dulu 2018 itu sampai 70 personil. Oh, gitu. Cuman yang tahun besok itu kan cuma sama Selasa Wagen Satu 30. kompi. Satu kompi. 70 satu Iya. kompi berarti. Tapi 15 kalau itu 1.600 satu batalion. Iya. Iya, iya. 15 itu hanya untuk pasukannya ya, Mas? Untuk Semuanya plus- total sama plus pemusik. sama pemusik. Oh, sama Iya. musik. Oh, gitu. Cuman ada sedikit saya kasih informasi, itu ada yang namanya di Desa Budaya Semanu, Gunung Iya. Kidul. Oh, ya. Itu begitu. kuotanya kan cuma 15, Iya. tapi mereka karena saking semangatnya, Iya. mereka menampilkan 25. Oh. Luar biasa tuh itu. Oh, gitu. Gitu, nggih. Nggih. Tapi untuk kuotanya cuma Cuma 15. Oh, ya. Iya. Tapi itu Oke. boleh nggih Mas misalkan kuota 15 kok terus ya saking 25. semangatnya. Iya, 20, tapi yang 25. masuk di nah itu kan nanti yang Oh, 15. iya. Oke. Masuk di Nggih. Di dinas. draft. Dinas Nggih. tuh Berarti 15. 15. Iya. Oh, Iya. nggih, Tapi nggih. mau tampil yang lebih dari Silakan. seperti yang Semanu itu 25 personil lah. Soalnya Nggak tuh, apa-apa. soalnya Mas, wah ini semangat wah. Semanu tuh kemarin ketemu kami. Iya. Semanu. Oke, oke, oke. Iya. Mungkin nanti nganu, Mak. Ini bisa karena juga ada pendamping nanti bisa Nggih. ngobrol-ngobrol lebih Ngobrol. detail lagi ini. Iya, iya. Betul. Oke, oke. Terus mungkin selanjutnya dari Mas Bowo kan selaku pendamping pendamping Desa budaya dari budaya. provinsi nggih, yang bertugas di Triharjo, untuk harapannya dengan adanya Bergodo Garuda Kiai Orang ini apa begitu Mas? Harapannya. Harapan kami pertama yaitu secara ketugasan mungkin Bergodo Kiai Morang adalah Garuda Garuda Kiai Morang. Garuda Kiai Morang. Iya. Yaitu bagian dari penjaga budaya. Iya. Satu gitu. Yang kedua itu nanti syukur-syukur bisa lebih tampil tidak mau kelas di RW Dok. Kelurahan. Cuma hanya nggak keluar tapi udah mungkin bisa lebih daripada itu. Oh, Iya. gitu. Gitu. Nggih. Kemudian adalah yang ketiga adalah ini Mas. Mungkin secara pengembangan mungkin lebih dikreasi mungkin lebih baru. Nggih. Jadi kita tetap punya pakem cara baris berbaris. Nggih. Iya. Karena kalau Betul. tidak itu nyen sewu kadang kalau yang seperti di dulu kan kecampuran antara Baduy sama Gerhane itu loh. Iya. Nah, itu di situ. Betul. Jalannya iya. Jadi pasukannya Bergodo tapi jalannya Baduy. Baduy, ya. Dan yang terakhir satu adalah syukur-syukur Bergodo Garuda Kiai Morang adalah sebuah kekompakan pasukan itu yang di kemudian hari itu bisa dikemas khususnya dalam bidang pariwisata. Amin. Gitu. Iya. Syukur-syukur kalau sini menjadi magnet, Sonde sudah punya upacara adat sudah punya, Iya. kelompok kesenian sudah punya. Iya. Yang jadi PR kuliner ini. Iya. Kulinernya monggo Mas Budi, Mas Siap. Mas Musabe, Mas Reka Nggih. digarap. Iya. Gitu. Iya. Nah, kemudian kalau Bergodo udah punya, itu besok kalau yang namanya udah masuk wisata, yang saya kalau besok Triharjo menjadi desa mandiri budaya, Oke. salah satu poinnya adalah pariwisata, Pak. Nggih. Nggih, di bidang pariwisata. Nah, pariwisata ini kan ya syukur-syukur ada wisatawan masuk ke Iya. Trucuk pengen delok. Nah, maksud saya juga gitu. Gitu. Iya. Karena yang di online ini sudah settingannya seperti itu. Jadi kan anu Mas, yang dikatakan meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya seperti itu. Nggih, iya, leres. Ini nanti anu untuk UMKM. Wah, ini untuk UMKM. Iya. Ini rame nanti ini. Itu nanti nganu istri-istri Pak RW sama Pak RT ini mungkin nggak sih itu. Karena yang sudah masuk kan baru satu yang Iya. pengrajin pisau apa kemarin? Oh, Iya, oke. apa, Betul. Pak Lantip itu. Lantip ya. Iya. Itu kemarin sudah masuk di Selasa Selasa Wagen. Wagen. Nah, Iya. kemarin kami sudah merekomendasi ke pengurus besok dia ditampilkan di gelar potensi. Gelar potensi, Iya. Gambar gambar Ketawang. Ketawang. Gambar Iya. Ketawang. Oh, nggih, nggih, nggih. Oke. Baru 1 poin loh ini. Nah, iya. Itu baru ada yang pisau. Bergodonya belum. PR-nya itu bisa di. Oke. Itu mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mas Budi, Oh iya, Pak Musabe? Saya nambahkan sedikit. Ini secara umum ya. Nggih. Secara umum mengenai yang tadi sudah disebutkan, hanya saya ingin mengulang kembali untuk masalah UMKM. UMKM karena itu sebenarnya potensi yang sangat Iya. bagus sekali Iya. ini. Karena berkaitan dengan ekonomi. Iya, betul. Nah, ini pesan saya, harapan saya untuk UMKM ini dari ke-RT-an, kemudian PKK, kemudian ke-RW-an, ini bisa bersatu padu untuk menciptakan suatu hubungan harmonis antara warga yang mempunyai usaha. Iya, iya. Mempunyai usaha dikelompokkan
untuk menjadi katakanlah suatu paguyuban lah. Iya. Paguyuban, kemudian di situ berembuk untuk menciptakan istilahnya apa ya, makanan yang khusus ada di warga RW Ciri khas ini. 32. Iya. Ciri khas. Iya. Ciri khasnya misalkan kira ciri khasnya Nogosari. Iya. Nah, ini mungkin tapi itu kan sudah umum. Iya. Kira-kira sing ra umum. Soalnya kalau gini Oke, Mas oke. Musafi, kalau kita mau makan Nogosari, itu kalah karo Nogosaren ya. Iya, kan itu. Kita cari yang Apa Nogosari itu? kalau itu kan sudah umum. Kita Iya. cari yang enggak umum ngopo. Iya. Nah, dan itu nanti akan menjadikan penguat dari ekonomi di RW 32. Nah, mungkin itu Mas. Oke, terima kasih. Jadi kan tadi untuk harapan-harapan yang dari Pak Musafi, Pak Mas Bowo sudah. Nah, mungkin dengan terakhir dari Mas Ketua Bergodo, mungkin apa Mas harapan ke depan nih Bergodo ini, harapanmu ini, ya itu gimana Mas? Monggo Mas. Ya sedikit saja untuk harapan dari saya selaku Ketua Bergodo Garuda Kyai Morang untuk periode 2022-2025, yaitu salah satunya semoga Bergodo Garuda Kyai Morang itu sebagai magnet. Jadi kita juga ada event tahunan di dalam kegiatan Merti Dusun. Jadi kita sebagai magnet dan posisinya Bergodo itu yang dinanti-nanti dari masyarakat atau dari masyarakat luar yang mau menikmati acara di Merti Dusun itu. Satu itu, yang kedua ya Bergodo Garuda Kyai Morang itu lebih bisa mengepakkan sayap. Kita kan namanya juga ada Garudanya yang dulunya kita masih kecil itu kita jalan, otomatis kalau seumpama kita ke atas itu kita juga bisa terbang. Kita bisa terbang dengan regenerasi yang muda. Kita yang bisa mengenal tentang kesenian ataupun Bergodo itu. Mungkin sedikit Mas Reka itu dari saya selaku wakil dari Ketua Bergodo Garuda Kyai Morang. Gitu. Oke, terima kasih Pak Mas Budi, Pak Musafi, Mas Bowo yang sudah berkenan ngobrol-ngobrol bareng tentang Bergodo Garuda Kyai Morang. Dari saya sendiri juga berhubung kami juga selaku pengurus atau ketua dari Gemati Generasi Muda Menuju 32, harapannya semoga teman-teman untuk kedepannya itu bisa lebih semangat lagi dalam kegiatan, baik itu di kegiatan RW 32 maupun kegiatan seni-seni lainnya yang nantinya lebih semangat agar nantinya itu nama RW 32 Murangan 8 RW 32 Trudek Widoro ini bisa dikenal lebih luas lagi. Terutama gini Mas Reka. Terutama jaga kekompakan. Iya. Kerjasama itu harus ada. Betul, betul sekali Pak. Apa yang disampaikan Pak Musafi benar, kekompakan dan kerjasama itu yang paling penting. Jadi seperti tema di tahun ini ya, Jaga Pemuda itu punya tema yang namanya itu moving and loyalty, yang mana itu kan moving, jadi kita itu harus bergerak, dan juga loyal itu loyalitas, jadi semuanya itu los lah nanti untuk semua kegiatan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada Pak Mas Budi, Pak Musafi, Mas Bowo yang sudah datang dan sudah berkenan menyampaikan tentang informasi-informasi dari Bergodo Garuda Kyai Morang ini. Dan mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Namun sebelum saya tutup, salam lagi guys, yel-yel kita. Salam budaya, lestari budayaku. Salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast Gemati selanjutnya. Ya, makasih ya Mas. Ya. Mas, makasih Mas Bowo ya. Makanya jangan Salam budaya, Lestari budayaku. terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir untuk melaksanakan kirab budaya tahun 2020. Panji Astro. Iya.
Jos.